Mari kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan sudah memberikan kami hidup sebagai manusia, meskipun hidup kami ini begitu singkat. Hanya kurang lebih 70 tahun saja kami hidup di dunia, tapi kami bersyukur boleh menghabiskan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah, untuk semakin mengenal Tuhan ketika kami di dunia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Tema khotbah kita pada hari ini adalah berharap untuk mengenal Allah. Berharap untuk mengenal Allah. Nanti kita baca ayatnya, tapi boleh sambil dibuka terus, karena kita akan bahas 1 Yohanes 2 ayat 1-6 ayat demi ayat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tanggal 19 April tahun 1995, ada bom besar yang meledakkan salah satu gedung pemerintahan di kota Oklahoma, Amerika. Bom besar tersebut menyebabkan kematian 168 orang, 19 di dalamnya adalah anak-anak. 168 orang mati seketika karena bom di gedung tersebut, gedung pemerintahan, dan termasuk 19 anak-anak. Hanya 6 orang pemuda yang selamat, dan diantaranya adalah anak-anak berumur 3 tahun dan 2 tahun, kakak beradik. Kakak beradik itu sedang disimpan di salah satu ruangan yang mengurus anak-anak, daycare. Seperti daycare, ada salah satu gedung di sana, dititipkanlah orang tuanya anak tersebut. Kemudian ketika ayah dan ibunya datang ke lokasi kejadian, wah, gedung ini sudah meledak, hancur lebur. Ayahnya berkata, ini nggak mungkin ada yang selamat. Kalau ya ada yang selamat, itu bonus. Kalau ada yang masih hidup, itu keuntungan. Itu nilai tambah. Ternyata 2 anaknya masih hidup. 2 anak dari orang tua ini masih hidup. Ya, yang pertama, anak perempuannya bisa pulang ke rumah setelah 10 hari dirawat di rumah sakit. Ketika mengalami bom besar itu, anak kecil itu dibawa ke rumah sakit, 10 hari saja anak perempuannya bisa pulang ke rumah. Tetapi anak laki-lakinya pulang ke rumah setelah kurang lebih 40 hari di rumah sakit. 1 bulan di rumah sakit, anak laki-laki tersebut yang masih berusia 3-2 tahun itu mengalami 4 kali operasi dan juga terapi akibat dampak dari bom tersebut. Dan setelah 10 hari, akhirnya anak laki-laki tersebut bisa pulang ke rumah. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dokter tentu ragu ya. Dokter itu ragu, meskipun dia sudah mengoperasi, bisa menyembuhkan anak laki-laki tersebut, tapi dia ragu akan pemulihan anak laki-laki tersebut ke depannya bagaimana. Apakah anak laki-laki itu bisa berjalan kembali? Apakah anak laki-laki itu bisa bicara kembali? Itu dokternya khawatir. Tetapi ayahnya itu mengatakan satu kalimat yang luar biasa, penuh iman dan penuh pengharapan. Ayahnya mengatakan, jika anak saya tidak jadi lebih baik, kami akan tetap sukacita. Kalau anak saya semakin buruk ketika dia sudah dioperasi, kami tetap sukacita. Wah, ini perkataan yang menggetarkan. Ini penuh iman, penuh pengharapan, penuh sukacita meskipun menderita. Karena dia tahu menaruh pengharapannya pada siapa. Bukan hanya perkataan kalimat yang singkat itu, dia lanjutkan seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ayah itu mengatakan kalimat kedua yang lebih menggetarkan lagi. Namun anak saya, anak laki-laki saya akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih baik. Kenapa? Sebab di mana ada kehidupan, di sana ada pengharapan. Sebab di mana ada kehidupan, di situ ada pengharapan. Kalau dia masih hidup, ada pengharapan. Kalau sudah mati, ya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai.
Tidak usah ditangisi berlarut-larut, namanya juga sudah mati, sudah di surga, sudah di hidup yang kekal. Tapi kalau ada masih kehidupan, itu berarti ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan membuat kita bersemangat menjalani kehidupan. Ya, pengharapan membuat kita berpikir positif. Betapa perlunya setiap manusia berdosa memilih pengharapan pada Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Seseorang mengatakan, hope is the physician of each misery. Pengharapan adalah dokter dari setiap kesengsaraan. Ada sengsara, ada penyakit, ada kesulitan, ada penderitaan. Dokternya selain dokter manusia, dokternya itu pengharapan. Obatnya apa? Pengharapan. Pengharapan itu ada keberanian, ada iman, ada sukacita. Kitab Amsal mengatakan hati yang sukacita di dalam Tuhan, obat yang manjur. Hari ini kita akan belajar 4 pengharapan dari rasul yang sudah tua, yaitu Rasul Yohanes ketika menulis 1 Yohanes ini. Rasul yang betul-betul berharap kepada jemaat Kristen, kepada setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti menjadi tua? Menjadi orang tua, menjadi tua artinya kita punya pengharapan. Kita akan memiliki banyak pengharapan, khususnya kalau kita sudah jadi kakek nenek. Kita harap anak saya baik-baik saja kalau punya keturunan. Tapi kalau nggak punya keturunan juga, kita harap orang yang masih hidup sebelum saya meninggal, saya harap mereka hidup takut akan Tuhan, hidup mengenal Tuhan, hidup lebih baik daripada saya sudah hidup. Karena waktunya sudah dekat dengan kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin menjadi tua, pasti ada muncul pengharapan. Dan inilah yang terjadi di dalam diri Rasul Yohanes ini. Rasul Yohanes yang sudah tua, berharap sesuatu kepada orang-orang Kristen yang masih muda-muda, yang masih hidup. Dia sudah akan mati, sudah tua. Mau berharap apa lagi? Maka pengharapannya ditaruh kepada orang-orang yang masih hidup. Rasul Yohanes memiliki pengharapan kepada para pembaca suratnya, yaitu agar hidup serupa dengan Kristus. Hidup serupa dengan Kristus. Dan ini juga yang Yohanes harapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus memiliki pengharapan sebagai orang Kristen. Saya menghabiskan waktu di dunia ini harusnya semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan idola kita, bukan semakin serupa dengan orang lain. Bisa kita belajar dari mereka, tapi kita tidak harus belajar dari setiap orang. Yang harus kita belajar dari kehidupan orang Kristen adalah kita harus serupa dengan Kristus Yesus. Kita bahas pengharapan yang pertama dari Rasul Yohanes, yaitu di ayat 1a. 1 Yohanes 2 ayat 1a, saya akan bacakan untuk kita semua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, pasal 1 sampai seluruh kitabnya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini pengharapan Yohanes. Seperti seorang kakek tua yang menasihati cucu-cucunya, Yohanes mengatakan demikian, anak-anakku, cucu-cucuku, kamu jangan berbuat dosa. Harapan Yohanes adalah agar para pembacanya betul-betul mengalami pembebasan dari segala dosa. Jangan melakukan dosa. Itu demi kebaikan mereka sendiri. Harus betul-betul mengenal Tuhan. Harus berharap kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa kiranya hari ini saya tidak melakukan dosa. Saya berdoa melalui pengenalan akan Tuhan, saya bisa tidak berdosa. Rasul Yohanes mengatakan jangan berbuat dosa. Kita akan renungkan 2 maknanya. Apa sih arti dari jangan berbuat dosa? Ada 2 makna yang kita bisa renungkan. Pertama adalah kata dari dosa itu sendiri. Kita tahu bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia adalah bahasa Yunani dari dosa. Artinya apa? Artinya adalah tidak tepat sasaran. Miss the mark. Ada marknya ya. Ada tandanya, kita miss, meleset, hamartia. Dan Yohanes menggunakan kata ini 17 kali di dalam satu kitab, di dalam satu surat Yohanes ini.
Yohanes memang ingin dan berharap agar anak-anak Tuhan jangan sampai tidak tepat sasaran. Ya, seperti yang Tuhan mau. Jadi ini adalah tuntutan Tuhan yang sangat-sangat tinggi. Jangan berbuat dosa berarti bukan hanya sekedar jangan berbuat dosa, tetapi belajar tahu sasaran Tuhan, tahu goal kita apa, tahu marknya Tuhan di mana. Ya, tandanya Tuhan itu di mana. Tuntutan yang begitu tinggi, harus tepat sasaran. Bukan saja menghindari perbuatan yang jelas-jelas berdosa, tapi perbuatan yang baik pun kita pilih. Perbuatan yang baik kita pilih, yang Tuhan mau yang mana? Di antara seluruh banyak pilihan perbuatan baik. Wah, ini betul-betul sulit mengikuti tuntutan Tuhan ini. Menghindari hal yang jelas-jelas salah, misalkan gak mau ibadah, itu mudah, itu salah, itu berdosa. Tetapi untuk memilih ibadah online atau ibadah fisik, Tuhan maunya kita yang mana? It's not easy. Untuk menghindari jangan tidak beribadah, itu mudah. Orang Kristen semua harus ibadah. Tapi untuk memilih saya harus ibadah di gereja mana, yang mana Tuhan mau, wah itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Ya, memilih pergi ke gereja mana, ibadah fisik online atau fisik, saat teduh pakai bahan apa yang Tuhan mau, nggak mudah. Kita pilih bahan, kalau Tuhan katakan, sebenarnya kamu tuh salah, tidak tepat sasaran, kita berdosa. Bayangin, saat teduh bisa menjadi dosa, doa bisa menjadi dosa, ibadah kita bisa jadi dosa. Tuntutan Allah itu perfect. Tuntutan Allah itu tepat sasaran, sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menginginkan kita tepat sasaran. Seperti pemanah, menarik panahnya, kemudian melemparkan panahnya ke tanda lingkaran merah itu. Kalau panah kita menusuk di sebelah garis merah, tetap dosa, tetap gagal. Harus tepat sasaran. Wah, luar biasa sulit ya. Sulit sekali untuk taat perintah Tuhan. Hamartia. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah pelayanan tapi tidak tepat sasaran, Tuhan itu juga bisa dosa. Sudah ibadah tapi tidak sesuai yang Tuhan mau, berdosa juga. Sudah menginjili, mengabarkan kabar baik, tapi tidak tepat sasaran, berdosa juga. Sudah berpikir, beremosi, berkehendak, bergumul, tapi tidak tepat sasaran yang Tuhan mau, salah juga. Betapa kita itu hopeless. Bagaimana kita mau taat sama Tuhan? Kita sering tidak tepat sasaran Tuhan. Ya, dosa, berbuat baik, salah sasaran, dosa juga. Wah, tuntutan Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hitung-hitung dosa kita berdasarkan konsep hamartia, setiap hari pasti kita berdosa. Setiap hari kita pasti tidak tepat sasaran. Setiap hari kita bisa kecewakan Tuhan. Wah, begitu banyak dosa kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka itu kita butuh belas kasihan Tuhan. Ya, kita butuh belas kasihan Tuhan. Bukan berarti saya katakan ibadah itu percuma, berdoa itu percuma, berbuat baik itu percuma, tidak percuma. Tetapi ada kualitas yang Tuhan nilai. Apakah tepat sasaran atau tidak? Ya, dosa kita begitu banyak, maka butuh pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa taat Tuhan. Semakin orang peka terhadap dosa, maka hidupnya akan semakin bergantung pada Allah senantiasa. Kalau kita semakin peka berdosa, Bapak Ibu sekalian, kita peka terhadap dosa, kita itu tahu, oh ini Tuhan gak mau. Itu namanya mengenal orang kan ya. Suami istri sudah tahu, tanpa perlu ngomong, kedip mata, mengenyitkan mata, sudah tahu ya, maksudnya apa dari pasangannya. Itu namanya mengenal. Ketika Yohanes menuliskan hal ini, seolah-olah Yohanes mendekati orang berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan kepada orang berdosa, jauhilah dosa. Anak-anakku, ya, cucu-cucuku, jauhilah dosa. Jangan berdosa demi kebaikanmu sendiri. Makna kedua dari kalimat jangan berbuat dosa adalah, yaitu kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, perlu melakukan pekerjaan Injil. Maksudnya apa ya?
Jangan berdosa berarti kita mengabarkan Injil atau melakukan pekerjaan Injil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya dosa itu berhenti, ya perlu Injil. Supaya kita bisa taat kepada Kristus, kita perlu Injil. Tanpa Injil nggak bisa melayani Kristus. Tanpa Injil kita tidak bisa tepat sasaran yang Tuhan mau. Maka perlu Injil. Perlu kerjakan Injil, perlu mengabarkan Injil. Kenapa? Karena Injil membuat orang dalam kegelapan menuju terang. Dalam perbuatan dosa, terjebak dalam dosa, menuju perbuatan baik. Itu Injil. Maka dari itu jangan berbuat dosa berarti apa? Kabarkan Injil. Hidup dalam Injil Tuhan, kabar baik. Ya, bicara soal penginjilan, bicara soal kuasa Injil juga. Kuasa Injil membuat orang dari tidak percaya Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Itu Injil. Maka penting sekali untuk mengabarkan Injil. Supaya apa? Supaya kita tidak berdosa, orang lain tidak berdosa. Sebelum ada Injil, tidak tepat sasaran terus. Bagaimana mau melakukan sesuatu kepada Tuhan yang tidak dikenal? Bagaimana kita mau melakukan sesuatu kepada seseorang yang tidak tahu namanya, tidak kita kenal? Sulit. Apalagi menyembah kepada orang yang tidak kita kenal, nggak bisa. Maka Injil itu membuka jalan supaya kita bisa menyembah kepada Kristus, taat kepada Kristus. Jangan berdosa dengan cara apa? Mengabarkan kabar baik. Inilah harapan Yohanes. Yang pertama, tepat sasaran melakukan kehendak Allah, dan yang kedua adalah memperluas kerajaan Injil. Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah hidup yang berdosa ini, banyak orang yang tidak mau melakukan pengharapan Yohanes ini. Banyak orang melakukan dosa, ya mudah sekali berdosa, bahkan di tengah penderitaan pun makin menjadi berdosa. Baik orang Kristen maupun non-Kristen, kita lemah. Kenapa? Karena dunia selalu menarik kita untuk melakukan dosa. Sedangkan Tuhan selalu menarik kita untuk melakukan ketaatan. Dunia ini menarik kita untuk terus senantiasa berdosa. Di masa pandemi, bukankah perbuatan dosa makin aneh-aneh, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di masa pandemi corona, ada kasus korupsi bantuan sosial COVID. Kasus korupsi, ya, bantuan sosial COVID. Di dalam pandemi ada penimbunan masker, penimbunan oksigen, yang jual masker, yang jual oksigen karena langka, dimahalin. Apa itu? Dosa. Apa itu korupsi? Dosa. Tidak peduli protokol kesehatan, lalai untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain, terlalu pede bahwa dirinya itu antivirus corona, dosa. Gak ada yang antivirus corona. Semua itu dosa, terlalu banyak dosa ya di dalam kehidupan kita. Orang yang sakit corona seenaknya jalan-jalan keluar menyebar virus corona. Ya dosa itu juga. Terlalu banyak dosa di dalam dunia ini. Dosa-dosa yang muncul di saat pandemi begitu banyak. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapannya apa? Perbuatan baik di masa pandemi pun begitu limpah. Kita bisa katakan bahwa jika semua manusia belajar untuk tidak berdosa, itulah solusi menghadapi pandemi. Solusi menghadapi pandemi adalah jangan berbuat dosa. Pandemi akan reda jika manusia tidak berbuat dosa. Pasti. Itu seperti kita meredakan murka Allah. Wah, Tuhan marah sama saya, ampuni aku Tuhan. Bertobat, jangan buat dosa lagi. Itu sudah meredakan murka Allah. Pandemi ini juga sama. Bagaimana cara menghadapi pandemi? Jangan berbuat dosa. Pandemi pasti reda ketika kita semua orang kompak. Jangan berbuat dosa. Itu pengharapan yang pertama dari Rasul Yohanes. Yang kedua adalah pengharapan yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes, yaitu milikilah pengenalan akan Allah. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, milikilah pengharapan mengenal Allah. Siapakah Allah itu? 1 Yohanes 2 ayat 1b, saya bacakan. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penghiburan yang besar dari Yohanes mengatakan, namun jika ada yang berbuat dosa. Pengharapan pertama adalah jangan berbuat dosa. Tapi Yohanes katakan, kalau ada yang berbuat dosa,
milikilah pengharapan untuk mengenal Allah. Solusi ketika sudah kita jatuh ke dalam dosa adalah mengenal Allah. Yohanes sadar betul, mengenal Allah itu penting supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mengenal siapa? Pengantara. Pengantara kepada Allah yaitu Yesus Kristus. Memang sulit ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sulit mengalahkan dosa, mematikan dosa. Setiap hari kita bergumul di dalam dosa. Bukan hanya kita, orang-orang di luar sana pun bergumul bagaimana kita bisa berdosa, melawan dosa, jatuh ke dalam dosa. Itu kita lawan, kita hadapi. Agustinus dari Hippo, seorang bapak gereja, dia dikatakan teolog yang ahli dengan pemahaman akan dosa. Wah, satu teolog yang masih kita pelajari sampai hari ini adalah Agustinus. Dia ahli soal pemahaman akan dosa. Dia katakan bentuk ultimat dari dosa itu apa? Bentuk ultimat dari dosa adalah pride and lust. Kesombongan, arogansi, dan juga hawa nafsu kedagingan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akui dalam biografinya bahwa dosa yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh Agustinus adalah sexual lust and world ambition. Nafsu seksual dan juga ambisi duniawi. Ini adalah dosa pria pada umumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sexual lust, nafsu, ambisi duniawi, nama, kebanggaan, kemasyuran, puji-puji saya S3, kalau ada S4, ya supaya dipuji orang. Kalau bisa S5, ya apa arti SS itu? Nothing, Tuhan nggak ada gelar. Sombong ya, kaya, kekayaan, supaya apa? Supaya dikenal orang. Gelar, supaya dihormati orang. Itu omong kosong semua. Itu adalah world ambition. Pada masa mudanya, Bapak Ibu Saudara, Agustinus mengatakan, menjelaskan kehidupannya bahwa dia terlalu sering melukai hati ibunya. Dia terlalu sering melukai hati ibunya karena apa? Karena dia hidup bersama dengan seorang perempuan yang tidak pernah dinikahinya. Satu rumah. Sebelum akhirnya nanti dia akan menjadi pastor ya. Itu Agustinus, sexual lust. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa hidupnya juga dia suka cari reputasi yang begitu banyak, cari nama. Agustinus orang pintar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Agustinus itu orang pintar, pintar ngajar, pintar Alkitab. Dia mati-matian belajar supaya dihormati orang. Itu adalah semua pergumulan dalam dosa. Ya, kita sulit untuk lepas dari dosa. Maka solusi dari melawan dosa apa? Mengenal Allah. Milikilah pengenalan akan Allah, berpengharapanlah pada Allah. Itulah solusi dalam mengatasi dosa yang merintangi kehidupan kita. Mengenal Allah. Rasul Yohanes yang sudah tua ini mengerti bahwa untuk mematikan dosa itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan. Perlu senjata pemungkas. Apa senjata pemungkas untuk melawan dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan cara-cara, metode-metode ya yang begitu banyak daftarnya, bukan. Jurus pemungkas kita melawan dosa adalah mengenal Allah. Milikilah pengenalan akan Allah. Ini adalah solusi dosa. Ada dua perspektif pengenalan akan Allah yang Yohanes ajarkan di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah Yesus Kristus adalah seorang pengantara yang adil. Pengantara ini dapat kita mengerti definisinya adalah helper, advocate, mediator. Yesus itu penolong kita. Pribadi yang paling ingin kita tidak berdosa adalah Yesus Kristus. Bukan orang tua kita, bukan kekasih kita, bukan keluarga kita. Pribadi yang paling ingin kita jangan berdosa, jangan bohong, jangan berzina, jangan mencuri. Hormati orang tua. Itu adalah Yesus Kristus. Dan dia adalah penolong, helper. Dia akan menolong kita untuk taat. Kita tidak bisa taat seorang diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lemah, kita berdosa. Kita butuh penolong, yaitu juru selamat kita, supaya kita bisa memperoleh kebebasan dari segala dosa. Yesus pernah katakan dengan lembut sekali, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, letih lesu berbeban berat bisa dialami orang Kristen karena apa? Karena dia terjebak terus dalam dosa. Ini yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang yang belum kenal Kristus. Orang Kristen bisa stres kalau dia berdosa terus. Karena dia orang Kristen. Orang Kristen bisa letih lesu. Hari ini aku berdosa, besok berdosa lagi. Besok lagi berdosa. Siapa aku ini? Yesus katakan, marilah datang kepadaku, orang Kristen yang penuh dosa, yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Yesus berjanji demikian. Yesus juga adalah pengantara kita, mediator yang membawa kita kepada Allah. Apa tugas mediator, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus saat ini di surga. Dia sedang berdoa syafaat untuk kita. Supaya apa? Jangan berdosa. Supaya apa? Mengenal Allah. Ya, Yesus berdoa syafaat di surga supaya kita tidak berbuat dosa. Yesus meminta kemurahan hati Allah untuk mengampuni dosa kita juga, supaya kita tidak melakukan dosa. Ya, supaya kita kenal Allah. Ayat 2, 1 Yohanes 2, ya 1 Yohanes pasal yang ke-2, ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini adalah pengenalan akan Yesus Kristus yang kedua. Selain Yesus adalah penolong pengantara kita, Yesus juga adalah pendamaian kita. Bahasa Inggrisnya adalah He is the propitiation for our sins. Propisiasi ini istilah yang tidak kita kenal di dalam bahasa Indonesia, kurang kita tahu ya. Apa sih propisiasi? Propitiation itu apa? Itu artinya adalah meredakan murka Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, amarah kita ini bisa kita redakan sendiri, ya, bisa kita kendalikan. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah marah, kita tidak bisa mengendalikannya. Kita keluar dengan kata-kata kasar, suara yang begitu keras, ya, atau kekerasan fisik yang begitu besar. Itu kenapa? Kita ingin amarah kita itu reda. Solusi manusia yang marah atau murka itu bukan di dalam praktek-praktek seperti itu. Itu menyakiti. Ya. Kemarahan kita itu Alkitab katakan tidak mengerjakan segala yang baik. Karena kalau kita murka, adanya sakit hati. Ya, maka kita bawa kemarahan kita kepada siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian? Jangan kepada suami atau istri kita. Sakit hati dia. Ya. Kita bawa kepada Yesus Kristus. Dia yang bisa meredakan murka Allah, dia juga yang bisa meredakan murka kita. Murka Allah saja Yesus redakan. Apalagi murka kita yang sederhana, yang penuh dengan dosa. Yesus bisa meredakan murka Allah. Itulah arti propisiasi. Yesus meredam murka Allah, mendamaikan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus tanggung murka Allah, supaya kita bisa selamat, supaya kita tidak dimarahi Allah. Sekali lagi, bukan berarti saya katakan kita tidak boleh marah. Patong sering katakan, daripada kamu dimurkai Tuhan, mending saya yang marah. Marahnya saya ini masih cukup lembut gitu ya. Maksudnya kita belajar marah. Marah yang kudus, marah yang lembut, marah yang penuh kasih. Ya, contohnya apa? Patong suka contohkan juga. Seorang ibu yang memukul anaknya dengan keras, pakai rotan. Tetapi seorang ibu juga yang menangis karena dia memukul anaknya. Itu kemarahan yang penuh kasih, ya. Kemarahan yang begitu mengasihi pribadi. Nah, di sini kita belajar Yesus itu meredakan murka Allah. Dengan cara apa? Dengan menanggung hukuman dosa kita. Itulah sebabnya kita memperoleh kedamaian. Karena Yesus redakan amarah. Apa sih yang membuat murka Tuhan itu reda, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang membuat murka Allah itu reda? Oke lah, hukuman manusia di neraka Tuhan udah reda. Solusinya adalah percaya kepada Yesus, masuk surga. Maka Alkitab katakan tidak ada penghukuman
bagi orang yang di dalam Kristus. Maksudnya penghukuman di dalam neraka. Kita sudah bebas, kita sudah lepas, nggak ada kita akan masuk neraka. Itu orang Kristen. Tetapi apakah sehari-hari berarti nggak ada penghukuman? Enggak, Allah bisa hukum kita. Dan bagaimanakah kita meredakan amarah Tuhan supaya Tuhan jangan hukum saya terlalu keras? Caranya bagaimana? Caranya adalah waktu Tuhan murka di zaman Nuh, dia melihat Nuh dan keluarganya, Allah terhibur. Tuhan selamatkan Nuh, tapi yang lain tidak diselamatkan, dimurkai Tuhan. Waktu Tuhan melihat manusia berdosa, dia lihat Henok yang bergaul dengan Allah. Tuhan terhibur. Waktu Tuhan melihat manusia berdosa, Tuhan lihat Nabi Elia, Nabi Elisa, Tuhan terhibur. Nah, bagaimana kita meredakan murka Allah? Ya jangan berbuat dosa. Semakin kita berdosa, semakin Tuhan bisa marah kepada kita. Semakin Tuhan bisa menghukum kita. Caranya adalah kita taat kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa. Ikut Yesus. Ya, ikut Yesus. Bagaimana juga kita meredakan amarah Tuhan ketika kita taat kepada Tuhan, karena itulah keinginan Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan, perbuatan baik itu keinginan Tuhan. Itulah yang bisa meredakan Tuhan, amarah Tuhan. Coba ya, waktu kita marah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat kita reda? Apa yang membuat kita reda ketika kita marah? Wah, emosi, kurang ajar. Apa yang membuat kita cooling down? Oh ya, nggak boleh. Ya sebenarnya, ya tadi sudah dijelaskan Yesus Kristus. Tapi ada hal yang membuat kita reda, yaitu apa? Ketika keinginan kita terjadi. Oh, orang di sekitar saya menuruti keinginan saya, reda. Meskipun belum tentu keinginan kita benar ya. Demikian juga Allah ketika dia murka, yang bisa meredakan murkanya itu adalah ketika kita mengabulkan keinginan Allah. Oh taat, oh ya bertobat, minta ampun. Alkitab katakan, Yohanes katakan, kalau kita melakukan dosa, minta ampun ke Tuhan lebih dulu. Jangan buru-buru minta ampun ke manusia, palsu itu. Kalau cepat-cepat minta ampun ke manusia, ya. Maaf ya, gampang ngomong maaf. Bisa ngomong maaf, orang munafik bisa ngomong maaf. Tapi yang gak bisa dilakukan orang munafik adalah ngomong maaf ke Tuhan. Gak mau dia. Maka dari itu ya, kita perlu mengenal Allah. Allah itu bisa murka. Ini pengharapan yang kedua yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes, milikilah pengenalan akan Allah. Yang ketiga, pengharapan ketiga ada di ayat 3-5, 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Pengharapan ketiga dari Rasul Yohanes adalah kita agar menyatakan tanda-tanda kita mengenal Allah. Katanya kamu kenal Allah, tandanya mana? Ya, katanya kamu pohon yang baik, buahnya mana? Yohanes sangat berharap agar orang-orang Kristen punya tanda-tanda mengenal Allah. Tanda-tanda mengenal Allah ini dapat kita sebut, ya, dapat kita sebut sebagai tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kepenuhan Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, yang hidupnya kudus, itu adalah orang yang mengenal Allah. Ada Allah di dalamnya, dia kenal Allah. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus bukanlah orang yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, tingkah lakunya, hatinya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sadar, kesadarannya 100%. Ibarat saturasi 100%, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesadarannya full, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak ambil jiwa kita, tidak kontrol tubuh kita, tetapi Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita sadar 100% apa yang saya omongkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya kehendaki, saya lakukan untuk Tuhan. Itu dipenuhi Roh Kudus, bukan jadi nggak sadar.
Gak sadar itu kerasukan, gak sadar itu. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu 100% otak kita jalan untuk Tuhan. 100% hati kita jalan untuk Tuhan. Kehendak kita, seluruh hidup kita ngerti ini tuh untuk Tuhan. Itu tanda-tanda mengenal Allah. Tanda-tanda mengenal Allah berarti manusia itu beriman. Beriman. Iman tanpa perbuatan mati. Orang yang mengenal Allah bukan karena mengalami Allah. Orang yang mengenal Allah bukan karena tahu Allah. Bukan berpengetahuan tentang Allah. Orang yang mengenal Allah adalah hidupnya beriman. Hidupnya taat perintah Tuhan. Itu mengenal Allah. Tapi sayangnya orang menganggap orang yang kenal Allah itu karena dia mengalami Allah saja. Saya mengalami kesembuhan dari Allah. Oh, kamu kenal Allah ya? Saya tahu doktrin-doktrin yang begitu rumit. Predestinasi, problem of evil, ya, sovereignty of God. Itu pengetahuan, itu doktrin. Tapi itu tidak membuktikan dia mengenal Allah. Orang Farisi jauh lebih pintar hukum Tauratnya daripada orang Yahudi, murid-murid Yesus. Kadang kita terjebak dalam dua ekstrim ini. Kita tahu orang ini kenal Allah, kalau dia ada pengalaman bersama Allah, sakit disembuhkan. Kalau bisa mati dibangkitkan. Wah, ini orang A mengenal Allah. Ya, wah, terlalu rendah, terlalu dangkal. Kalau kita mengenal orang, dia kenal Tuhan karena mengalami Allah. Atau kita terlalu dangkal juga kalau kita mengatakan, oh, Vikaris Gary orangnya kenal Tuhan. Karena apa? Pinter pengetahuan tentang Allah. Tahu semua tentang Allah. Bisa jawab semua pertanyaan. Omong kosong. Orang yang mengenal Allah bukan sebatas pengetahuan tentang Allah. Orang yang mengenal Allah bukan sebatas pengalaman tentang Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidupnya beriman. Taat perintah Tuhan. Itu adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang berbuah. Orang yang punya rasa 9. Buah Roh Kudus ada rasanya 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau orang lain gak rasa itu, kita bukan orang yang kenal Tuhan. Orang lain rasa apa? Asin, pedas gitu ya, ketemu kita, ih asin, ya, bikin darah tinggi. Ih pedas, bikin kita panas, ya. Atau pahit. Oh, ketemu kita jadi rasa pahit ya. Tapi orang yang kenal Allah adalah orang yang memiliki rasa buah Roh Kudus, ada 9. Tanda-tanda kenal Allah itu dipenuhi anugerah iman, membuat kita taat perintahnya. Tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus adalah hidup yang beriman, buah pertobatan. Bukan mujizat, bukan bahasa roh, bukan meramal masa depan, melainkan hidup yang taat pada perintah-perintahnya. Keeping His commandments, menjaga perintah-perintahnya. Ada 2 hukum yang kita tahu. Perjanjian Lama mengajarkan hukum Taurat Musa. Perjanjian Baru mengajarkan hukum kasih Yesus Kristus. Sudah jalankan belum? Ya. Kalau sudah jalankan, kita bisa dikatakan kita sudah mengenal Allah. Hukum Taurat Musa bentuk kasih kepada Allah maupun sesama. Hukum kasih Yesus Kristus bentuk mengasihi Allah dan sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjalankan kasih, Tuhan puji kita. Ya, jangan cari pujian dari manusia. Wah, pinter ya ngajarnya, khotbahnya, pinter ya pelayanannya. Gak usah cari pujian dari manusia. Yang harus kita cari adalah pujian dari Allah. Dan ketika kita jalankan kasih, ketika kita taat perintahnya, Tuhan puji kita. Buktinya apa? Di sini. Ya, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Wah, bayangkan. Ya, kasih Allah sudah sempurna dalam diri kita kalau kita jalankan kasih. Kasih Allah mencapai rancangannya yang paling sempurna ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan kita juga mengasihi sesama kita. Bila manusia menaati perintah-perintahnya, Allah senang. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bohong bila kita katakan diri kita kenal Tuhan.
tapi nggak ada kasih. Ya, bohong kalau kita katakan saya orang Kristen, saya orang baik, saya percaya Yesus, tapi nggak ada kasih. Apalagi orang reform sering dikatakan ya, dikenal sebagai orang yang judgmental. Judgmental itu bukan orang yang penuh kasih, itu orang penuh pengadilan, penghakiman. Wah, tidak ya. Tuhan mengatakan kasihilah Allahmu dan sesamamu. Bukan hakimilah Allahmu dan hakimilah sesamamu. Bukan. Meskipun dalam kasih kita bisa menghakimi orang dengan tepat, menegur orang dengan tepat, itu oke. Tapi kalimatnya bukan itu. Hukum terutama adalah kasihi Allah dan kasihi sesamamu. Ya, jangan katakan kita orang Kristen sebelum kita mengenal dan melakukan kasih Allah. Pengharapan yang terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah pengharapan yang keempat dari Rasul Yohanes, yaitu apa? Agar orang Kristen bisa mengimitasi Yesus Kristus. Kewajiban etis atau moral orang Kristen bukanlah sekedar hukum Taurat ya. Tetapi kewajiban moral kita itu adalah serupa dengan Yesus Kristus. Kita punya pola, kita punya idola, kita punya teladan terbaik, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, mengimitasi Yesus Kristus. Itu di ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6 ini. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke ya. Ia ada atau tinggal di dalam dia, ia harus atau wajib ya, hidup sama seperti Yesus. Bahasa Inggrisnya, you must walk in the same way in which he walked. Kamu harus jalan seperti Yesus berjalan. Itulah orang Kristen ya. Yohanes mengharapkan kita tuh mengikuti teladan Yesus. Bukan teladan pendeta kita. Bukan teladan orang tua kita. Bukan teladan sahabat baik kita. Yang utama adalah teladan Yesus Kristus. Patung boleh kita teladani. Tapi yang utama adalah Yesus Kristus. Orang tua boleh kita teladani, hamba Tuhan boleh kita teladani, kita ikut contoh mereka. Tapi yang paling utama adalah teladan Yesus Kristus, mengimitate of Christ ya. Mengimitasi Yesus Kristus. Kita tahu bahwa semakin manusia menyembah sesuatu, dia akan semakin menjadi apa yang dia sembah. Maka dari itu, hati-hati dengan idola kita ya. Idola kita siapa? Nanti kita jadi serupa dengan dia. Tidak boleh ya. Idola kita yang pertama adalah Yesus Kristus. Maka yang utama kita harus serupa dengan Yesus Kristus, jangan dengan yang lain. Orang Kristen tidak diminta untuk meneladani setiap orang. Tetapi orang Kristen semuanya diminta untuk meneladani Yesus Kristus. Meniru Yesus, hidup seperti Yesus sudah hidup. Tetapi bukan berarti sama plek kayak Yesus Kristus ya, sama. Rambut orang Yahudi zaman dulu kayak gimana? Agak keriting, pendek, karena padang gurun panas. Lah, bukannya rambut Yesus panjang ya? Di foto-foto kan rambut Yesus panjang. Ya itu mungkin sudah dimodifikasi ya. Tapi rambut Yesus orang Palestina itu ya pendek. Bahkan keriting-keriting gitu ya. Bahkan nggak seganteng foto yang Tuhan Yesus yang kita lihat, enggak. Biasa aja, muka Yesus nggak ganteng-ganteng amat, biasa aja. Berarti kita harus nggak ganteng-ganteng amat ya, harus kriwil-kriwil gitu ya? Enggak lah. Agustinus, Bapak Gereja mengatakan suka memberi bercandaan seperti ini. Hidup seperti Yesus hidup itu bukan berarti para pengikut Yesus Kristus harus berjalan di atas air seperti Yesus, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu bukan, itu meniru Yesus yang salah. Tapi menjadi serupa dengan Yesus itu prinsip hidupnya, kasihnya seperti apa. Bukan pakaiannya harus seperti Yesus ya. Bukan. Tapi meneliti atau meneladani apa yang Yesus kerjakan, kasihnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kewajiban etis orang Kristen adalah menjadi disciple of Christ, menjadi murid Kristus. Kita itu sekolahnya yang utama bukan sekolah kita atau kampus kita. Sebagai orang Kristen, sekolah kita adalah sekolah Yesus Kristus, kurikulum kita adalah kurikulum Yesus Kristus, pelajaran kita adalah 9 rasa buah Roh Kudus. Ya, guru kita adalah Yesus Kristus, kelas kita adalah Yesus Kristus, praktikum kita adalah meneladani Yesus Kristus. Kepala sekolah dari sekolah kita adalah Yesus Kristus, penguji kita adalah Yesus Kristus. Penghargaan kita adalah Yesus Kristus, wisuda kita adalah dari Yesus Kristus. Itulah menjadi disciple of Christ. Di mana kita bisa menjadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus sudah menyatakannya. Gereja, inilah milikku. Siapakah kepala gereja? Yesus Kristus. Bagaimana mau menjadi murid Kristus? Bergabung di dalam gereja. Itu menjadi murid Kristus. Kepala gereja Yesus Kristus kok. Kita mau belajar ke tempat ibadah lain, ngapain? Gereja kita diibadahkan, didatangi, didukung. Itu artinya menjadi murid Kristus. Gereja yang Tuhan percayakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat penting memilih gereja. Ya, perlu gereja yang baik dan benar, perlu gereja di mana Kristus yang menjadi kepala. Itulah kenapa kita ada salib di atas kita, mengingatkan kita akan Yesus Kristus. Kepala gereja itu bukan pengkhotbah. Gembala kita itu yang utama bukan gembala, tapi gembala kita itu adalah Yesus Kristus. Maka itu penting sekali kita beribadah, melayani, tekun, bergabung, mendukung persembahan kepada gereja. Supaya apa? Supaya kita serupa dengan Kristus, kepala gereja. Saya bisa katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, memilih gereja itu lebih penting daripada memilihkan anak kita untuk sekolah di mana atau memilih pasangan hidup. Kenapa? Yang dipertaruhkan waktu kita soal memilih gereja adalah hidup kita serupa dengan siapa. Salah pilih gereja, bisa-bisa kita tidak serupa dengan Kristus. Katanya orang Kristen. Tapi kok serupa dengan dukun? Katanya orang Kristen. Kok serupa dengan bos? Bukan pelayan? Katanya orang Kristen. Kok kayak pembantu? Ya, gak mau melayani, gak mau memimpin, hanya mau disuruh-suruh aja. Hati-hati. Menjadi orang Kristen berarti serupa dengan Kristus. Ada melayani, ada memimpin. Ada mengasihi, ada menegur. Ya, ada memberitakan firman, ada berdoa. Itu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan Yohanes, anjuran Yohanes, perintah Yohanes sama dengan perintah yang sudah Yesus ucapkan sendiri di dunia. Yaitu kita baca Yohanes 13 ayat 15. Mari kita baca dengan suara yang keras. Kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebagai gereja Tuhan, kita harus meneladani Yesus Kristus ya. Yohanes 13 ayat 15. Mari kita sama-sama baca bersama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus ngomong demikian. Aku sudah beri teladan, supaya kamu melakukan apa yang sudah kulakukan kepada kamu. Konteks Yesus ngomong ini adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Gak ada guru yang membasuh kaki murid sepanjang zaman, hanya kejadian itu aja. Adanya apa? Guru dibasuh kakinya oleh muridnya. Tapi Yesus memberikan teladan. Ini teladan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus memberikan teladan melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tidak berdosa, Yesus melayani. Kita yang berdosa harus melayani. Yesus yang gak berdosa aja melayani ya. Apalagi kita, harusnya ini privilege, kita boleh beribadah. Privilege, hak istimewa, kita boleh melayani Tuhan. Kalau perlu kita cari pelayanan, minta pelayanan. Minta ke pendeta kita, ada pelayanan apa yang saya bisa kerjakan di gereja? Minta ke pengurus, apa yang saya bisa bantu? Apalagi kalau udah
menyadari hidup kita sementara ya, layani Tuhan. Salah satunya di gereja. Dan yang utama di gereja. Boleh pelayanan di luar gereja, it's okay, no problem. Tapi hati-hati, di luar gereja, apakah kepalanya Yesus Kristus? Waktu kita pelayanan di luar gereja, apakah kepalanya Yesus Kristus? Jangan-jangan kepalanya adalah orang. Ya, jadi kita bisa belajar 4 pengharapan dari Rasul tua, yaitu Rasul Yohanes ini. Pertama, jangan berbuat dosa. Kedua, milikilah pengenalan akan Allah. Nyatakan tanda-tanda seseorang yang mengenal Allah. Dan kita hidup agar serupa dengan Kristus. Itulah pengharapan Rasul Yohanes yang seharusnya menjadi pengharapan bagi kita semua pada hari ini. Salah satu yang kita bisa lakukan di masa pandemi, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah meneladani Yesus dalam pelayanan diakonia. Ya, pelayanan diakonia itu cukup krusial di masa pandemi, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain pelayanan firman ya. Pelayanan firman itu relevan setiap zaman dan krusial di setiap zaman. Tapi pelayanan diakonia akan menjadi lebih signifikan ketika di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Yesus pernah pelayanan diakonia? Pernah. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan yang sakit. Yesus menghadiri perkabungan orang yang kedukaan. Yesus menghadiri orang yang menikah. Yesus pelayanan kasih. Kenapa kita tidak mengikuti Yesus Kristus dalam pelayanan diakonia ini? Sudahkah kita menjadi gereja yang berbagi atau membagi pengharapan dan kasih Tuhan? Saya tutup dengan satu kisah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tutup khotbah ini dengan satu kisah dari kota San Francisco di Amerika. Meskipun kita tahu kota San Francisco merupakan kota yang sangat liberal, ya, LGBT, homoseksual begitu limpah di sana, kehidupannya cukup gelap, sangat gelap bahkan, kota yang begitu bebas. Tetapi di sana pernah ada satu gereja yang bernama Glide Memorial United Methodist. Gereja tersebut punya 5.500 anggota jemaat. Dan gereja tersebut punya satu pelayanan, yaitu pelayanan kemanusiaan non-profit yang begitu komprehensif. Begitu komprehensif. Dia urus seluruh ribuan jemaatnya, mengurus satu pelayanan ini. Ya, mereka perkirakan pokoknya dalam 1 tahun lah kita coba pelayanan kemanusiaan, pelayanan diakonia ini. Budgetnya $4,3 juta tahun 1995. Jadi mereka punya budget. Oke, budget dalam 1 tahun kita melakukan pelayanan ini adalah sebesar $4,3 juta 1 tahun itu. Lalu apa yang dikerjakan mereka dalam 1 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian? Disebutkan bahwa ada 35 program penjangkauan yang melayani 3.500 pak makanan, ya, makanan per hari. Jadi 1 hari 3.500 loh. Ini maksudnya Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Yesus sekali waktu 5.000 orang makan. Ya, 1 hari. Tapi gereja ini 1 tahun. 1 harinya 3.500 kasih makanan ke orang. Gratis. Mengedukasi 226 anak-anak, kasih sekolah. Melatih 1.132 orang dewasa dalam teknologi komputer. Visitasi orang yang krisis, ya, tiap minggu kurang lebih 500 orang. Orang yang sedang kritis, yang sakit, ya. Menawarkan pekerjaan workshop kepada 220 peserta, menyediakan pelayanan kesehatan untuk perempuan sampai 1.500 orang dalam 1 bulan. Orang bertanya, bagaimana mungkin bisa jalankan pelayanan itu? Itulah kekuatan gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan remehkan gereja. Bagaimana bisa melayani, habiskan $4,2 juta 1 tahun, menjadi berkat untuk ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Direktur dari program pelayanan ini ditanya, Pak, kenapa? Kok nggak capek sih melayani? Kok nggak burn out sih pelayanan? Kami aja seminggu sekali pelayanan capek, ya.
Kita bersyukur ada teladan ya, GRI Yogyakarta 1 bulan full ada orang yang diam di pengisian oksigen, nggak capek. Saya kemarin juga ya sempatlah 1 hari ya, hari Senin, itu hari Senin lalu betul. 1 hari dari pagi sampai sore ya cukup capek. Tidurnya nyenyak ya. Kalau capek itu tidur nyenyak, sebenarnya makin sehat juga. Jangan pikir kita capek itu makin sakit ya. Kalau kita hati gembira, layani Tuhan, lelah, cukup tidurnya, sehat, makin sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak burn out waktu pelayanan? Ya, bagaimana khususnya para pengurus? Pengurus di GRI Solo sedikit ya, hanya sedikit. Bagaimana supaya tidak burn out? John Mirikitani, itu namanya direkturnya, pemimpinnya, ketuanya dari pelayanan tersebut mengatakan, saya sungguh percaya orang yang ngantri untuk makan siang, yang mungkin orangnya tuh nggak enak, ya sembarangan, kotor, bau, itu adalah orang yang bisa mengetuk pintu hati saya dan bisa memberikan hal baru untuk saya. Ini hatinya besar sekali. Dia bisa belajar kepada setiap orang yang hadir. Siapapun yang datang, bisa dilihat, belajar sesuatu, hal yang baru. Itulah yang menjadi kekuatan. Kita mengasihi orang. Kasih itu powerful, sangat powerful. Terus dia lanjutkan lagi, kalau kalian pikir bisa menyelamatkan orang, kalian akan kehabisan tenaga dalam pelayanan ini. Kalau kalian pikir kalian melayani bisa selamatkan orang, hidupnya jadi berubah, hidupnya jadi lebih baik, kalian capek. Karena pengharapan itu tuh mungkin pengharapan yang palsu. Tetapi si Mirikitani ini mengatakan bahwa yang kita lakukan di sana, pelayanan yang kita bisa lakukan di sana adalah bukan membuat orang itu menjadi kehidupannya bagus, selamat, sempurna, tidak. Kita hanya memberi secercah pengharapan. Secercah pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Glimmer of hope. Sedikit cercah pengharapan. Oh, ada orang baik toh. Ada orang yang mengasih makanan dengan gratis. Oh, ada yang mau mengajari saya teknologi komputer, melatih saya gratis. Itu cuma kasih secercah pengharapan. Bukan membuat kehidupannya berubah drastis, tidak. Kalau kita berharap orang itu akan berubah drastis ketika datang sekali ke GRI, capek. Ya. Langsung tahu teologi reform, langsung rajin beribadah, langsung rajin pelayanan, capek, burn out. Tapi kalau kita posisinya adalah kita sedikit memberi pengharapan saja. Yang penting dia punya pengharapan, dia punya kasih, dia punya sukacita, meskipun hanya makan itu 30 menit, tapi dia sukacita. Kita kasih sedikit pengharapan. Demikian juga orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar taat perintah Allah, mengasihi Allah, kita dapat memberikan pengharapan kepada orang-orang yang belum kenal Allah. Mungkin bukan pengharapan yang begitu besar ya. Mungkin bukan pengharapan yang begitu besar kita kasih ke orang, tapi secercah harapan untuk mereka. Itu sudah baik. Itu sudah sangat baik. Bukan saja kita berharap kepada Allah dalam melayani Allah, tapi juga kita bisa memberikan secercah harapan kepada orang lain yang sedang putus asa, yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang kesulitan. Kita nggak bisa mengubah kehidupan orang sampai luar biasa baik, itu hanya Tuhan yang bisa buat. Kita ini hanya memberikan secercah harapan saja. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senantiasa untuk berharap kepada Kristus, menjadi teladan bagi orang lain dalam memiliki pengharapan yang benar. Berharap untuk semakin menjauhi dosa, berharap untuk semakin mengenal Allah, berharap untuk dekat dengan Allah, semakin memiliki tanda-tanda orang mengenal Allah, dan semakin serupa dengan Kristus. Itulah pengharapan orang Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali firman-Mu. Kami sadar Tuhan, hidup sebagai manusia berdosa pada dasarnya kami sudah tidak ada pengharapan lagi untuk mendapatkan segala hal yang baik.
Tapi kami bersyukur ketika kami hari ini boleh beribadah, boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Itu karena Tuhan memberikan pengharapan yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan boleh tolong kami, supaya kami memiliki pengharapan yang benar, pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Bukan saja itu Tuhan, ajar kami juga menjadi pengharapan bagi orang lain yang membutuhkan. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk memberikan secercah harapan kepada orang-orang di sekitar kami yang sedang kesulitan, yang sedang menderita. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam jalan kehidupan kami bisa terus mengikuti jalan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.